1. Charles Burke. Halo, saya Charles Burke, editor buku ini dan pengarang Komen Morlak, buku pertama dari serial ini. Jika Anda mencermati sejenak halaman penerbit, Anda akan mengetahui bahwa saya hidup di Jepang. Saya pindah ke Jepang pada Mei 1985 dan sangat menyukainya sehingga saya memutuskan tinggal di sini untuk sementara waktu. Dalam satu kesempatan yang menguntungkan, saya diperkenalkan kepada pemilik sebuah perusahaan desain yang kecil, tetapi sangat baik, yang sedang membutuhkan copywriter. Selama bertahun-tahun, saya telah banyak menulis, tetapi sekedar sebagai hiburan, sebagai hobi, bukan sebagai profesi. Namun, rupa-rupanya, orang-orang dunia iklan ini menyukai usaha pertama saya itu, dan dalam waktu 1 tahun, saya telah menulis katalog untuk Toshiba, Isuzu, dan bermacam produk terkenal lainnya. Ketika kembali ke Amerika, karir saya tidak begitu berkembang, sehingga saya jenuh menghadiri berbagai pertemuan bisnis di perusahaan-perusahaan yang terkenal di seluruh dunia. Setelah 2 tahun berlalu, lambat laun saya merasa bahwa keberuntungan saya sudah berakhir. Apakah saya telah melakukan hal yang berbeda? Apa yang mengubah saya? Atau, jujur, apa yang sudah saya ubah? Sebagian besar bahan renungan tersebut saya ungkapkan dalam Komen Morlak, buku pertama saya, sehingga saya tidak akan menuliskannya lagi di sini. Namun, saya ingin mengatakan bahwa saya masih tetap tertarik pada unsur-unsur keberuntungan, dan sesuatu yang membuat seseorang lebih beruntung dibandingkan yang lain. Kemudian pada tahun 2001, saya menghadiri seminar John Haricharan di Atlanta, yang diberi judul sangat biasa, Super Seminar 2001. Dan tanpa diduga-duga, saya berada dalam satu ruangan bersama orang-orang yang setelah membaca buku dan mengikuti perkembangan mereka di internet yang saya kagumi dan hormati. Tanpa direncanakan, saya terkejut ketika tiba-tiba saya meminta beberapa di antara mereka untuk membagi pengetahuan dan kebijaksanaan mereka kepada para pembaca saya. Semua orang yang saya mintai bersedia, dan mereka senang. Saya rasa ucapan itu telah menunjukkan orang macam apa mereka sebenarnya. Inilah sekelumpulan orang yang, dalam beberapa hal, selama berpekan-pekan dan berbulan-bulan sibuk merencanakan kemajuan mereka sendiri. Kemudian, mereka duduk bersama dan berbicara secara tulus mengenai karir, kepercayaan, dan keberuntungan mereka masing-masing. Namun, sebagian besar dari mereka tidak sepenuhnya percaya kepada keberuntungan, seperti yang akan saya paparkan pada halaman-halaman berikutnya. Oleh karena itu, ketika membaca kumpulan wawancara dengan orang-orang yang sangat sukses dalam kehidupan dan karir, sebenarnya Anda tengah memasuki tantangan yang menyenangkan, meski atau bahkan karena tak pernah mempercayai hal ini. Kisah-kisah keberuntungan, apa yang Anda dapatkan, dan bagaimana memanfaatkannya. Charles Burke. Buku ini syarat dengan pendapat sejumlah orang yang sangat cerdas dan sukses, yang berbicara mengenai apa yang mereka lakukan untuk menata pikiran, emosi, dan kehidupan mereka. Apa yang mereka utarakan di sini adalah segala sesuatu yang mereka lakukan, guna membantu mereka membangun kesuksesan besar. Dalam proses itu, mereka konsisten, mencoba menarik kebetulan demi kebetulan. Saya menyebutnya keberuntungan, yang bagi mereka yang belum mengetahuinya terdengar seperti sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang sangat tidak dapat dijelaskan. Dalam kasus-kasus tertentu, kami lebih memilih untuk memuat artikel ketimbang wawancara. Langkah ini kami lakukan akan ada sedikit variasi, baik dalam format maupun isi buku. Selain itu, langkah ini kami lakukan karena beberapa di antara penulis tersebut sangat berorientasi menulis. Mereka sangat mahir mengekspresikan diri melalui tulisan. Sementara untuk wawancara, saya mencoba mengajukan pertanyaan yang barangkali juga Anda tanyakan ketika bertemu orang-orang yang sangat ramah tetapi sibuk ini. Dalam beberapa kesempatan, kami mengacu pada daftar pertanyaan yang telah kami susun. Sementara, pada saat yang lain, kami justru melantur dan melenceng dari daftar yang sudah kami siapkan. Namun, saya merasa setiap orang yang saya wawancara sangat menarik. Dan yang terbaik, orang-orang yang saya wawancarai itu pada akhirnya menjadi teman-teman yang sangat baik. Saya tidak bisa mengatakan betapa saya sangat bersyukur atas anugerah ini. Salah satu keuntungan terbesar yang didapat dari beragam kontributor ialah pengetahuan yang beragam pula. Ringkasnya, mereka mengatakan hal yang sama, tetapi apa yang mereka utarakan sering sangat berbeda. Lazimnya, orang menceritakan sesuatu dengan cara khas mereka, maka masing-masing dari kita pun mendengar sesuatu dengan cara kita sendiri.
Saya percaya dalam buku ini Anda akan menemukan setidaknya satu orang yang berbicara dengan cara yang sama dengan cara Anda mendengar. Yang lebih menarik, sebagian besar dari para kontributor dengan ringan mengatakan bahwa mereka tidak mempercayai keberuntungan. Namun pada kesempatan berikutnya, mereka berkata tentang arus kebetulan atau sinkronistik yang terus mengalir secara rutin dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saya menduga mengapa mereka tidak menyukai kata beruntung adalah karena kata itu mengandung dampak bahwa kita tak punya kuasa untuk mengendalikannya. Mereka telah mempelajari dengan lebih baik. Jika Anda lebih suka menyebutnya sebagai kebetulan atau sinkronitas, bukan keberuntungan, boleh-boleh saja. Yang ingin disampaikan di sini bukanlah persoalan istilah, melainkan tentang bagaimana Anda melakukan sesuatu sehingga hal itu terjadi pada Anda. Ketika hal itu telah mendatangi Anda bebas memakai istilah apapun yang Anda mau. Saya memilih memakai kata keberuntungan semata-mata untuk memudahkan orang-orang menangkap pesan yang saya maksudkan. Saya mencoba untuk tidak memakai istilah-istilah baru ketika kita sudah memiliki kata yang tepat. Apabila misalnya, saya berjalan ke arah Anda dan berkata, saya mengajari banyak orang mengenai cara agar segala hal yang tidak masuk akal bisa terjadi dengan lebih sering, maka barangkali Anda tidak akan memahami maksud saya. Sebaliknya, Anda justru akan beranjak dan kembali ke rumah. Sebaliknya, ketika saya berkata tentang keberuntungan, Anda dan saya berada dalam stadion baseball yang sama, pemahaman yang sama. Namun, sekali lagi, tidak masalah jika Anda memiliki definisi yang berbeda. Bagaimanapun, hal ini menimpa kita setiap saat. Pernahkah Anda melihat sepasang suami istri yang berunding tentang makna kata belanja atau 1 jam? Sering, meski ada perbedaan, kita berada cukup dekat untuk membicarakan hal-hal yang bermanfaat. Inilah yang akan kita lakukan di sini. Seperti yang Anda baca, perlahan-lahan Anda menemukan bahwa apa yang saya maksud sebagai keberuntungan mencakup setir dan pedal gas. Anda akan mengetahui bahwa saya dan orang-orang sukses meyakini bahwa meski ada kesempatan dan kondisi tertentu yang tak dapat dikendalikan, kecenderungan bagaimana peristiwa itu dapat terjadi dapat dikontrol. Dalam tingkat yang luar biasa, apakah ini berarti bahwa sesuatu yang buruk tidak akan lagi menimpa kita? Tentu saja tidak sama sekali. Maksud saya, ketika sesuatu yang disebut hal buruk terjadi, ketika 1 ton kotoran binatang tiba-tiba jatuh dari langit, orang yang beruntung akan melihatnya bukan sebagai kotoran binatang, melainkan sebagai pupuk dan mencari sesuatu yang bisa ditanam dan tumbuh. Saat ini, Anda hanya perlu membaca buku ini dan simak secara seksama seperti ketika Anda membaca buku-buku yang lain. Apabila Anda melakukannya, Anda akan beroleh beberapa gagasan bagus. Jangan lakukan saran apapun yang ada dalam buku ini, kemudian lakukan dengan cara Anda sendiri. Maka hanya sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali yang berubah dalam kehidupan Anda. Atau Anda juga bisa menggalinya sedikit lebih dalam, lebih banyak mencermati apa yang dikatakan oleh orang-orang yang sangat sukses ini, atau bahkan mencatatnya, dan mulai melakukan sesuatu seperti yang sudah mereka lakukan. Tunggu sebentar, Bert. Saya mendengar Anda berucap, apakah benar-benar sesederhana itu? Sejujurnya, ya. Dan saya pikir inilah mengapa banyak orang yang melupakannya. Mereka masih terus mencari momen pencerahan terbesar itu. Pengalaman mereka itu, kegemparan itu, perubahan dunia, rahasia yang menghentikan debaran jantung itu. Ingin mengetahui rahasia sejati, tak ada rahasia apapun, tak ada sama sekali. Ini sama sederhananya dengan mengatur dengan baik apa yang sudah Anda dapatkan, menghargai dan mensyukuri segala sesuatu yang sudah Anda miliki, mencintai orang-orang yang ada dalam kehidupan Anda, kemudian bangkitlah, mensyukuri lebih banyak dari segala sesuatu yang telah Anda dapatkan, atas segala sesuatu yang belum Anda terima. Menurut riwayat, alam tidak menyukai ruang hampa. Ketika Anda bersyukur dengan sungguh-sungguh dan tulus atas apa yang belum Anda miliki, maka alam akan bergerak untuk mengisi ruang hampa. Alam akan mengisinya dengan benda-benda dan kualitas serta orang-orang yang dapat membangkitkan kebahagiaan dan keceriaan di hati dan pikiran Anda. Atau terkadang alam akan memutuskan bahwa apa yang sudah Anda syukuri itu tidak akan membahagiakan Anda. Jika demikian, alam akan mengirimi Anda sesuatu yang lebih baik. Ketika berbicara tentang kehidupan, fleksibilitas adalah sesuatu yang baik. Bagaimanapun, itulah yang disebut rahasia besar. Itulah segala sesuatu, sementara yang lainnya hanyalah penjelasan. Ambillah hal yang bukan rahasia ini, manfaatkan. Jadikanlah hidup Anda dan dunia di sekitar Anda tempat yang makmur. Jika kehidupan Anda berubah sepenuhnya menjadi penuh cinta, kebahagiaan, karunia, dan kekayaan dengan bermacam makna,
maka kirimi saya surat elektronik dan bagilah pengalaman Anda dengan saya serta pembaca lainnya. Karena saya menyukai akhir yang bahagia. Segala keberuntungan menjadi milik Anda, saya jamin. Charles Burke, Shirama, Jepang, 15 September 2001.